orang itu kalau sedekahnya ikhlas dan istiqomah, itu putra putri ini dimanapun berada ditulungi Gusti Allah. Putrane sing mondo, sing di luar negeri, di luar Jawa, di luar provinsi, ada saja pertolongan Allah lewat orang lain itu ya. Makanya nasib penak-penak. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Elvito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat hari ini, Abah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ishak, Dulur Victor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Pak Isa yang saya hormati, Dulur Victor, semua yang kami muliakan, alhamdulillah wa syukurillah pada pagi hari ini kami sudah berada di Indonesia kembali. Alhamdulillah. Setelah melaksanakan umroh awal Ramadan, hadir di Indonesia atau datang dari umroh hari Jumat sore. Kemarin sore Jumat ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan rawuh kita semua atau Bapak Ibu sekalian di El Victor ini, semoga semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Sehat walafiat dan selalu diparingi panjang umur. Amin, 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 amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya ngaji ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada para donatur yang telah menyumbangkan rizkinya ya di jalan Allah lewat dana sosial Al-Jihad Surabaya, yang dananya untuk adik-adik yatim dan duafa ya, fakir miskin. Ini bisa daftar secara resmi kepada saya lewat handphone saya. Lewat WA panjenengan. Lewat WA, nomor handphone saya 081 33 123 6767 ya. 081 33 123 6767. Nanti WA, nama, alamat, itu nomor handphonenya berapa, jumlah donasi tiap bulannya berapa. Masya Allah. Nanti apa 50.000, apa 100.000, apa 200.000, saikhlasnya. Yang penting jenengan niati sedekah untuk adik yatim yang istiqomah. Masya Allah. Nanti pasti ada barokahnya, pasti ada hikmahnya, pasti ada kemuliaan di situ, pasti ada karomahnya. Kalau sedekah itu dilaksanakan dengan ikhlas dan istiqomah. 50.000 tidak apa-apa. Setiap bulan istiqomah. Nanti akan ada mas santri yang ngambil, dikasih majalah sambil laporan keuangannya, kwitansi resmi, begitu. Masya Allah. Itu alhamdulillah sudah ada beberapa donatur yang istiqomah ya, untuk berlangsungnya Islam ya di adik yatim dan duafa, dan juga untuk berlangsungnya pondok pesantren Al-Jihad Surabaya. Masya Allah. Dana itu untuk teman-teman yatim, anak yatim semuanya itu apa? Jadi saya sampaikan terima kasih dan matur suwun lah, intinya saya matur suwun sangat
Mudah-mudahan sedekah Bapak Ibu dibalas oleh Allah dengan kenikmatan yang berlipat ganda. Amin, amin, amin. Dan bagi Bapak Ibu yang belum ikut, ya, belum ikut di dasa, monggo bisa bergabung. Ya, tidak apa-apa, 50.000, 100.000, tidak apa-apa. Yang penting ikhlas dan istiqomah. Masya Allah. Banyak ini biasanya anak-anaknya jadi orang mulia. Ya Allah. Orang itu kalau sedekahnya ikhlas dan istiqomah, itu putra putri ini dimanapun berada ditulungi Gusti Allah. Putrane sing mondo, sing di luar negeri, di luar Jawa, di luar provinsi, ada saja pertolongan Allah lewat orang lain, itu ya. Makanya nasib penak-penak. Masya Allah, barokah dari dasa. Iya, barokah dari sedekah di dasa. Karena di sini didoakan terus sama adik-adik yatim. Ya Allah. Dan juga saya sampaikan kepada dulur-dulur yang tahun ini kan ada keberangkatan haji, yang pengen ikut KBIH Brian Mekah, yang belum punya KBIH nanti akan diantar oleh Pak Yai Hambali dan saya sendiri, Muhammad Syukron. Ya, 2 orang ini pembimbingnya. Insya Allah istiqomah. Masya Allah. Dari berdirinya KBIH sampai sekarang 2 orang ini pembimbingnya. Iya, 2 orang ini yang mesti berangkat, kadang-kadang 3, kadang 4, tapi 2 orang ini, beliau Romo Yai Imam Hambali dan saya ini alhamdulillah diparingi istiqomah saged tindak Mekah Madinah. Masya Allah. Pembimbing. Untuk bisa ikut KBIH Brian Mekah bagaimana baca? Kalau pengen daftar KBIH Brian Mekah, ya langsung saja datang di kantor atau telepon saya bisa. Nanti fotokopinya itu bukti porsi. Datang di kantor juga bisa. Bebas, penting punya nomor porsi, langsung daftar. Nanti Masya Allah itu diantar langsung oleh Pak Yai Hambali. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita ngaji bersama-sama bahwa kalau menurut Syekh Ibnu Athaillah itu perilaku itu disebabkan karena 2 hal. Ada 2 hal nih ya. Jadi tanawwatil ajnas ya. Jadi ada bermacam-macam ya. Sehingga amal itu masuk di dalam hati. Kemudian hati inilah yang melaksanakan ada action, jadi amal perbuatan. Apa ini? Yang pertama adalah dari diri kita sendiri. Masya Allah. Ya, kemudian yang kedua itu karena faktor luar. Faktor luar kemudian masuk di dalam diri kita akhirnya berbuat perbuatan yang amal tadi. Sekarang misalnya yang dari luar itu yang gampang. Sekarang ini lagi ngetren ya, potongan rambut itu. Kalau dulu itu rambut acak itu kan dirapikan. Itu dulu. Kalau sekarang rapi diacak-acak. Diacak-acak. Rambut itu diapak noai itu ya, sampai ngeri barang kalau gak podo. Masya Allah, itu umpama isok sambat no, kira-kira sambat rambut itu. Ya, Masya Allah. Ini. Ya karena tren mode. Nggak tahu nanti. Ya, kalau modelnya sekarang kan begitu. Kalau yang awet itu ya yang biasa-biasa saja itu. Masya Allah. Cuma nggak ngetren. Nggak tren. Ya. Nah, ini pentingnya menata iman kita, menata hati kita, supaya kita ini di dalam beribadah ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya ibadah kepada Allah ya. Nah,
Jadi pentingnya menata iman kita, menata kehidupan kita supaya kita ini tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ini tugas kita. Tugas kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah. Aku tidak menciptakan manusia dan jin, kata Allah, illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Maka tugas kita ini adalah ibadah. Ya, tugas kita ini ibadah. Ibadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini seringkali Pak Isa, banyak orang itu sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, tapi mereka mencari dengan susah payah. Padahal itu sudah dijamin oleh Allah. Tapi sesuatu yang menjadi tugas dan kewajiban kita malah tidak dikerjakan. Tidak dijamin oleh Allah. Sesuatu yang diperintahkan malah tidak dikerjakan, sesuatu yang dijamin malah diuber sampai Masya Allah. Ya Allah. Lah tugas kita apa? Tugas kita ibadah. Ya, rezeki dijamin oleh Allah. Ya. Makanya kita ibadah. Tapi yang namanya rizki dijamin oleh Allah bukan berarti terus kita ini enggak ikhtiar. Jadi ibadah itu yang namanya kan ibadah karena Allah. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ini maksudnya apa? Li ta'ati awamirillah, li ta'ati li talabi barokatillah. Ya, ini yang seringkali banyak orang menafsirkan saku lillahi ta'ala, gak lapo-lapo. Ini salah, ini apa ya? Salah. Aku itu lillahi ta'ala, tapi gak lapo-lapo. Iya. Lo kan bukan begitu. Wong lillahi ta'ala kok tidak lapo-lapo, padahal Allah itu ngakon lapo-lapo gitu. Kan begitu. Ikhtiar, usaha, ini perintahnya Allah. Jadi kalau kita ikhtiar, kita berusaha, itu ya lillahi ta'ala. Dari karena Allah, lillahi ta'ala gak lapo-lapo, gak ikhtiar. Jadi ikhtiar ini ya karena Allah, karena ikhtiar adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, perintahnya Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita bersama-sama, ya, yang penting tugas-tugas kita ini diperbanyak. Ya, tugas-tugas kita ini loh. Kalau permohonan sesuatu yang dijamin oleh Allah, rizki dijamin oleh Allah, anak-anak dijamin oleh Allah, kita memohon kepada Allah. Tapi tugas kita sebagai hamba ini harus selalu ibadah. Ya ibadah. Ya, kalau puasa Ramadan ya harus dengan senang hati. Senang hati itu maksudnya ya dengan banyak ibadah, sholat tarawih, sholat isya jamaah, sholat witir, gitu kan, baca Quran, gitu. Itu kan namanya senang. Senang tapi diekspresikan, ada amaliyah di situ. Apa yang menunjukkan diri kita ini senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Masya Allah. Bapak Ibu dulur El Victor yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi mari kita bersama-sama di dalam hidup ini terus menata niat kita, ada amaliyah kita, begitu. Ya. Dan memang manusia itu ada marotib, ada makomnya sendiri-sendiri. Oh, semuanya ya? Iya, ada makom asbab, ada makom tajrid, gitu kan ya. Kalau makom asbab itu kan makom kausalitas. Sebab akibat, ya. Orang makan akhirnya bisa kenyang. Kalau nggak makan ya nggak kenyang. Ini makom asbab. Pengen kerja ya kudu
nyambut gawe. Itu makom asbab. Ya, kalau pengen ini harus usaha, itu makom asbab. Memang Allah menjadikan makom asbab, makom awam. Tapi juga ada orang itu yang diberi makom di atasnya awam. Di atasnya awam. Iya, namanya makom tajrid. Nah, yo ganti duit tapi kok di pondok gede. Ya apa ngene iki. Nggih. Ya, di luar pikiran. Nah, you understand? Itu kan enggak nalar. Tapi kok bisa? Ya Allah. Nah, ini namanya makom tajrid. Nah, maka sekarang bagaimana kita bersama ya harus menempatkan di makom kita masing-masing. Kalau memang makomnya ini makom asbab, makom kausalitas, makom sebab akibat, ya aja terus gaya koyo wali. Gayane wiritan to, ningkatkan makomnya itu. Ya lemes temen. Paham maksudnya ya? Ada makomnya sendiri-sendiri. Ada makom. Jadi manusia itu ada maratib, ada tingkatan. Ada orang awam, tidak apa-apa ya. Memang harus begitu. Harus makom asbab. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus bertempat di makomnya itu sendiri. Karena kalau memang Allah ngersaknya merubah, akan berubah ke tingkat yang tinggi, ya Allah yang merubahnya. Bukan kita yang merubah diri kita sendiri. Kan banyak orang yang makom asbab tapi gayane malah gaya makom tajrid gitu kan. Banyak seperti apa? Nah, gak gelem kerja terus akhirnya njaluk-njaluk tok mawon. Enten apa mboten? Nggih kata. Ngalor ngidul. Terus alasannya macam-macam. Nggo tasbih gede. Kapan niku kan enten tiyang niku. Assalamualaikum Ustaz. Apa? Lho niki enten Gus niki. Niku tenggane mobil niki. Nggih. Tak pikir Gus apa? Nggih. Terus enten apa? Wae teko njaluk sumbangan. Masyaallah. Nek Gus temen niku yo gak moro-moro ngono. Nggih. Jadi kita sik teng mobil. Jadi modus ya. Iya. Jadi modus. Itu modus. Gitu, nggih. Jadi ada yang masuk rumah dulu. Kemudian dia datangnya lebih belakangan, bawa teken, tongkat, bawa jubah, bawa minyak wangi. Itu namanya makom asbab yang mereka mestinya makom asbab, tapi mereka meningkatkan makomnya sendiri, diangkat-angkat oleh dirinya sendiri. Itu stres. Stres malah. Stres. Ya. You understand? Yes. Apa yang harus kita lakukan? Yang penting taqarruban ilallah. Yang penting kita terus mendekat kepada Allah, ya mendekatkan diri kepada Allah terus dengan istiqomah. Nanti makom itu bisa bergeser ke makom itu yang menghendaki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang sudah di makom yang tajrid ini, ada makom yang tinggi ini, yang tidak sama dengan makom biasa ini, gitu ya. Makom biasa ini kenapa? Ya, jangan terus turun derajat. Itu bisa turun. Misalnya sudah makomnya makom tajrid, sudah dienakkan oleh Allah, sudah mereka dicukupi oleh Allah, ternyata terus turun ke makom asbab. Misalnya loh ini itu sih ada saja, ini namanya penurunan derajat, penurunan makom. Ya Allah. Kan banyak begitu, makomnya sudah tinggi, baik pengen jadi wali kota, pengen jadi pejabat, pengen jadi wakil bupati, barang ngoten niku. Akhirnya turun terus saya mlebu penjara. Kan betul sekedo. Dadi ya Allah. Iki guyon tapi temenan. Nah, ini namanya mesti nih enten apa betul nih? Nggih, wis makomnya tinggi, tapi akhirnya dia ke makom asbab, akhirnya ujungnya terus tidak baik. Ya Allah. Itu penurunan. Penurunan ya. Iya.
menggapai untuk ke makom tajrid itu bagaimana? Saya sampaikan tadi taqarruban ilallah. Taqarruban ya. Dengan istiqomah kita tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang ikhlas ya. Makanya panjenengan pirsa, kenapa kok ada orang itu kok punya pondok gede? Ya. Anaknya jadi kiai, pondoknya santrinya itu sampai 25.000 gitu. Cucunya jadi orang mulia semua. Itu bukan karena kadang-kadang bukan karena banyak ilmunya, karena saking ikhlasnya sehingga lintas batas tembus kepada arsy. Karena ikhlas itu tadi. Ikhlas itu kan nggak sama dengan kita ini. Jauh berbeda. Nah, saking ikhlasnya di samping punya ilmu ya, di samping punya ilmu tapi hatinya itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai duwe santri 30.000. Santri 22.000. Sak anak putune dadi wong mulya-mulya. Ya mergo riyadho, mergo tingkat keikhlasannya bisa tembus lintas batas. Masya Allah. Makanya untuk mencapai makom itu bagaimana? Ya kita taqarruban ilallah. Terus yang penting kita berbuat di makom asbab ini, kausalitas ya kita kerja, kita nyambut gawe, tapi jangan lupa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah mendekatkan diri kepada Allah, nanti Allah sendiri yang akan merubahnya status itu. Masya Allah. Nah ini jangan kita sendiri yang pengen bergaya makom yang berbeda. Enggak sama. Kita makomnya makom awam ya, makom usaha ya kita harus usaha. Ya makom apa usaha macam-macam lah. Ya kayak kula niki ditakdirin Gusti Allah, ya makomnya makom ngaji tapi dadi kiai kendi. Kendi kan diundang sana ngecuri sana, diundang sana ngecuri sana, diundang sana ngecuri sana. Ya alhamdulillah memang makomnya sedikit. Tapi ada orang itu ulama itu enggak datang tapi didatangi, Pak. Jadi makomnya bukan makom kendi, makom sumur sudah. Sumur ditimbo. Santrinya 30.000. Nimbo datang ke situ. Sak wali muridnya bantu semuanya untuk nimbo mencari air di situ, mencari ilmu di situ. Kita kelasnya masih jadi kiai kendi tadi. Apa tadi? Diundang tadi pagi ada telepon, Pak Yai jangan lupa Bojonegoro. Tadi malam ada tamu kemana? Oh ke Panceng, undang Panceng, mana Banyuwangi ya. Batu kemarin itu ada undangan begitu. Ya, memang itu yang harus kita terima dan harus disyukuri. Makomnya Kiai Kendi itu tadi. Harus alhamdulillah. Tapi tetap ya itu tadi taqarruban ilallah. Tetap harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping ya harus makom asbab, ngajar, jadi dosen, ya mulang, absen kan begitu. Memang ya harus ngajar. Kalau pesennya guru saya almarhum Yai Imran Hamzah itu, pokok urip iki aja sampai gak mulang le. Jadi ngajar. Walaupun kalau gak ngajar di mana minimal ngajar istrinya sendiri, ngajar anaknya sendiri, diajari Al-Quran, diajari Fatihah, itu diajari. Syukur ya ngajari keluarganya, juga ngajari orang lain. Masya Allah. Masya Allah, apa luar biasa sekali ya, baik, ada telepon Abah, ini kita bisa terima apa Nji? Monggo Ibu, silakan. Ya, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Khalifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih. 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 Nggih, nggih. 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 Nggih, Bu, ngeten. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah, jadi melaksanakan sholat tarawih itu hukumnya sunnah tapi pahalanya besar. Makanya man qoma, ya, menghidupkan syahrul Ramadan. Nah, kalau ibu tarawih kok berat, sambil duduk saja. Karena jantungnya lemah, sakit. Jadi sholat itu ibu, bapak tidak harus sambil berdiri. Kalau tidak mampu sholat dengan berdiri, ya cukup sholat sambil duduk saja. Tidak apa-apa, sama. Hatinya itu sama. Hatinya nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Ya. Uzur termasuk ya Pak ya? Ya karena uzur syar'i, tidak apa-apa. Taraweh mawon Bu tiap hari, tapi dengan duduk supaya tidak terganggu fisiknya itu. Masya Allah. Saya niku, dan mudah-mudahan ibu tambah sehat, panjang umur, dan bisa tutup sampai rioyo. Ketemu rioyo tahun depan. Amin, masya Allah. Masya Allah. Baik, selanjutnya apa? Ini ada dari Bu Aliani Ngaswaru Sidoarjo ini ya. Assalamualaikum Abah Yai, masisa kulo badhe matur Abah. Kulo badalaken haji almarhum rakyat kulo kemarin daftar lewat Mas Bagus. Matur nuwun ini ya. Yang sesuai tadi di iklan ini Abah ya, betul ya? Baik, minta doanya gitu Abah. Kami doakan mudah-mudahan niat badal haji panjenengan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang dibadalkan almarhum itu semoga diampuni semua dosa-dosanya, diterima amal perjuangannya, dan beliau dikumpulkan oleh Allah bersama para sholihin. Amin, amin, amin. Masya Allah. Baik. Ya, selanjutnya apa dari Bapak Ahmad. Assalamualaikum Yai, saya mau tanya, ketika masuk masjid setelah subuh atau setelah asar, apa boleh sholat tahiyatul masjid? Jadi sholat tahiyatul masjid itu boleh. Sholat tahiyatul masjid itu boleh. Yang tidak boleh adalah sholat ba'diyah subuh. Ya, sholat apa? Ba'diyah subuh. Kalau pada asar sholat tahiyatul masjid ya boleh. Misalnya mau iktikaf, sholat dulu, ndak apa-apa. Saya niku, cuma jangan tidak ada sholat ba'dal asar, tidak ada sholat sunnah ba'da subuh, kecuali di Mekah dan Madinah. Oh boleh kan Pak? Boleh, kalau di Mekah, di Madinah boleh. Karena saking gedene pahalane Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Haramain ini, itu tidak ada waktu yang dilarang. Masya Allah. Ini hadis sahih ini. Tidak ada waktu yang dilarang. Mau sholat pada subuh, mau sholat apa saja, bebas sholat aja di sana. Masya Allah. Kekhususan apa ya. Baik. Selanjutnya apa? Boleh dari Ibu Uut ya. Assalamualaikum Abang. Kulo Bu Uut Jamaah Nafisa Fondasin ya. Fondatin ya. Foundation Fondatin. Badi Tanglet. Yayasan Nafisa. Badi Tanglet, saya punya bapak yang usianya sudah 99 tahun. Kemarin beliau masih puasa Senin Kamis. Namun sehabis puasa 1 minggu ini beliau sakit. Besok harus mengkodok atau bayar fidyah. Mohon pencerahan jazakumullah, dan kalau bayar fidyah per hari berapa Pak? Baik ya.
Ini Nafisa Foundation ini Ndriorjo. Oh, Gresik ya. Gresik ya. Terima kasih Ibu. Ini ya, dari Yayasan Nafisa Foundation Ndriorjo. Jadi kalau tidak puasa, orang tuanya tidak puasa karena sakit, maka nanti sehabis hari raya atau sekarang bayar fidyah. Ya, sakit gimana? Sudah sepuh, ya toh, tidak usah puasa, biar sehat, gitu kan, tambah. Kalau memang kuat puasa ya puasa. Kalau memang nggak sekarang sakit, buktinya kan sakit sekarang. Iya, betul. Kan keadaan yang sekarang sakit, ya tidak usah puasa, kemudian membayar fidyah saja. Namanya sakit. Berapa fidyah yang harus dikeluarkan atau dibayarkan? 1 hari 6 on. 6 on beras ya Pak ya? Beras ya. Ini asumsinya 6 on itu bisa dipakai makan 1 hari. Itu ya. Jadi 6 on Ibu nanti dikeluarkan setiap harinya. Setiap harinya. Kalau mau ditambah sekilo ya enggak apa-apa. 1 hari beras 1 kilo. Enggak apa-apa. 17.000 itu berapa sekarang beras itu? 18. 18. Nggih. Kabeh larang pancen mulai biyen nggih ngoten niku. Pas Ramadan pas. Mboten enten barang niku mudhun niku mboten enten. Teng Arab niku nggih larang kabeh. Nggih. Roti biyen niku 2 real sakniki 12 real. Jus biyen iki 2 real sakniki 10 real. Masyaallah. Nggih sedaya hotel semua naik. Semua naik. Ya, sawarma itu dulu saya haji itu pertama haji tahun 90-an ini. Ya 2 real. Sekarang 14. Jauh. Barangnya sama. Iya, betul. Ya memang begitulah. Makanya kula jenengan nek ana barang mundhak aja kagetan. Ya wis isine donya ngoten iki. Masyaallah. Nggih, baik. Selanjutnya apa? Ya. Ada dari Ca Uripan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kaya dan miskin itu untuk apa? Dan jika sama-sama beriman kepada Allah, kan yang kaya dapat double ya nikmatnya, terus di wonten pundi keadilannya. Karena katanya di surga ada semuanya. Terus kenapa ada yang sebagian diberikan di dunia dan ada yang ditabungkan ya di akhirat kelak? Ini pertanyaannya titipan dari seorang teman. Ngoten niku bagaimana, Pak? Iya, jadi ya apa kok ana sing melarat, ana sing sugih. Niku ya apa? Gak adil lah. Pangeran. Ana sing melarat jere engko diwehno tapi nduk akhirat. Iya. Masyaallah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, justru ada kaya, ada miskin itu letak keadilan Allah. Oh, letak keadilan. Letak keadilan Allah. Terus pun dia apa? Lho, saiki umpama sugih kabeh sing nyambut gawe sapa? Enjih. Ayo. Enjih, mboten wonten apa? Mboten enten. Ayo. Umpama sakniki kabeh sugih kabeh. Masyaallah. Montore apik kabeh. Sing ngumbah sapa? Nggih. 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 Sing nambal ban sapa nek gembos? Sinten coba? Kalau kena paku siapa yang nambal? Iya, betul apa? Ya, enggak ada. Ya itulah. Ada pabrik ban, ada tukang tambal ban, kan begitu. Begitu. Itu tak letak keadilan Allah. Nah, yang kaya itu juga belum tentu nikmat. Belum tentu nikmat. Saya pernah ceritakan katoke pendek putih gitu kan, maca koran nduk teras gitu ya, ngarep ono kopi ini, kira-kira kelihatannya enak enggak ini? Ya saya. Omahe gede ya, kopi apa, celana putih, kaos putih, sebelah kopi, maca koran. Niku belum tentu enak. Lah nek diuber-uber KPK. Ruwet ngoten gitu. Diuber-uber KPK. Iya. Nggih napa mboten? Apa enak kayak gitu? Masyaallah. Belum tentu enak.
Lah yang ditakdirkan oleh Allah sakniki dereng sugih, ya harus sabar. Harus sabar gitu loh. Makanya orang kaya itu besok kalau masuk surga itu belakangan, karena di sini sudah duluan kaya. Kalau orang miskin masuk surganya duluan. Ya, besok dhisik dhe wong melarat mlebu swarga dhisik. Sabar nggih. Bae teng mriki niku carry terus, tuku HP ngenteni second. Sepeda second ngoten. Kok HP second, mantu ya second wis guyon iki. Jadi kalau di surga besok didahulukan. Begitu Mas Ihsan. Abah, karena ada 2 menit terakhir mungkin kita bisa tutup dengan doa. Baik, mari sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ya muyassiru yassir ya mutabbiru dabbir ya musahhilu sahhil alaina kull asir. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati was salamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah Rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.